Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Anastasia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tema etika bisnis. Itu adalah mata kuliah saya. Ini untuk kepentingan eh, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mempresentasikan mengenai kasus Aqua versus Limineral. KPPU nyatakan Aqua bersalah. Baik, kasus persaingan ini cukup heboh ya antara Aqua dan Limineral yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni KPPU pada tahun 2017 menjadi salah satu contoh bagaimana pentingnya etika bisnis yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan PT Tirta Investama, produsen Aqua, bersama dengan PT Balina Agung Perkasa telah terbukti melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mereka dinyatakan melakukan pengikatan yang mengakibatkan terhambatnya distribusi produk pesaing yaitu Lee Mineral di berbagai jalur distribusi retail. Nah, jadi kalau perspektif dari etika bisnis ini, yakni tindakan Aqua tersebut mencederai prinsip-prinsip utama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha. Beberapa kasus prinsip pentingnya yang dilanggar dalam kasus ini antara lain pertama adalah prinsip kejujuran dan fairness atau keadilan. Etika bisnis menuntut setiap perusahaan untuk berkompetisi secara adil dan jujur. Tindakan menekan distributor dan pelaku retail agar tidak menjual produk pesaing merupakan ketidakadilan yang sangat nyata. Aqua tidak hanya memanfaatkan posisi dia yang dominan di pasar, tetapi juga menggunakan kekuatan tersebut untuk menutup akses kompetitor ke pasar. Ini jelas bertentangan sekali dengan semangat fair competition yang menjadi pilar ekonomi pasar. Nah, prinsip selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Etika bisnis juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum. Undang-Undang Persaingan Indonesia, persaingan usaha secara jelas melarang praktik-praktik yang mengarah pada penguasaan pasar secara tidak sehat dan melanggar ketentuan tersebut. Aqua tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan besar yang semestinya menjadi teladan dan dalam menjunjung nilai-nilai dalam berbisnis. Prinsip selanjutnya adalah prinsip integritas. Integritas sendiri ini adalah nilai utama dalam etika bisnis. Dalam kasus ini, Aqua terlihat lebih mengedepankan dominan pasar ketimbang meningkatkan kualitas dan inovasi. Bukannya bersaing melalui peningkatan mutu produk, efisiensi distribusi, atau ada inovasi dalam pemasaran, mereka justru memilih jalur pintas dengan membatasi akses pesaing melalui tekanan distribusi. Nah, tindakan Aqua tidak hanya berdampak pada mineral saja, tetapi juga merusak ekosistem bisnis secara luas. Ketika nih perusahaan besar menggunakan kekuasaannya menyingkirkan pesaing, potensi inovasi dan keragaman produk di pasar akan terhambat. Konsumen juga akan dirugikan karena pilihan mereka menjadi terbatas. Lalu untuk produsen kecil yang baru akan sulit berkembang. Hal ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, penuh ketakutan, dan jauh dari semangat kewirausahaan yang sehat. Oke, nah, jadi kesimpulannya, Aqua versus Mineral dapat menjadi pengingat pentingnya bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak boleh dibangun di atas praktik yang menyalahi etika. Etika bisnis bukan sekedar teori, melainkan panduan moral yang seharusnya menjadi kompas dalam setiap keputusan bisnis. Setiap pelaku usaha besar maupun kecil, memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan persaingan yang adil, menghormati hukum, dan mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat demi kebaikan bersama. Ah,
Baik, sebagai perusahaan besar dan pelopor industri air minum dalam kemasan, Aqua seharusnya menjadi contoh dalam membangun persaingan sehat. Persaingan seharusnya mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan terbaik, serta mengembangkan kualitas produk yang lebih unggul. Inilah inti dari etika bisnis yang berkelanjutan, bukan menyingkirkan pesaing dengan tekanan, tetapi memenangkan hati konsumen melalui kompetitif yang etis. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.